Hai, ini adalah Poco X7 Pro yang menurut gua punya fitur-fitur menarik yang bisa kita maksimalin untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan dalam keperluan bersosial media, berdigitaria, dan lain sebagainya. So, gua akan bahas satu persatu fitur apa aja yang menurut gua menarik yang ada di Poco X7 Pro ini. Let's go! Oke, yang pertama di bagian layarnya, kita coba untuk di bagian layar di sini display and brightness. Kita buka. Oke, di sini support sampai 120 Hz dan juga punya color scheme yang bisa kita pilih. Ada original, color pro, ada vivid, ada saturated, dan di sini juga ada advanced setting yang bisa kita setting secara manual. Mau kita pilih original, P3, sRGB, bebas. Ini kaya banget pilihan warnanya. Bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau gue lebih suka original, biar warnanya sedikit lebih warm, sedikit lebih agak kekuningan. Menurut gue itu yang paling pas dan nyaman di mata. Kalau kalian suka oprek-oprek kayak foto atau video edit-edit, cukup pakai original color pro juga udah sangat cukup banget. Jadi tergantung kebutuhannya mau diapain sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan kita. Selain itu ada fitur-fitur yang keren lainnya. Kita cek di performance setting di sini. Di bagian menunya di sini ada enhance visual. Jadi kita bisa setting warna atau visual style dari gamenya. Di sini ada saturated, ada bright dan saturated. Kalau gua pilih yang saturated sehingga warna dari gamenya itu lebih muncul tanpa harus mengubah settingan dari LCD di menu settingnya. Oke. Lalu berikutnya di sini juga ada enhance touch control, di mana kita bisa memaksimalkan touch control sampai 480 Hz sehingga anti delay, anti miss dan lain sebagainya. Ini bagus banget buat main game. Tentu fitur-fitur ini akan sangat berguna banget buat kita yang akan bermain game, yang tentunya handphone ini spesifikasi dikhususkan untuk bermain game. Fitur-fitur di baterainya juga teman-teman bisa lihat cukup banyak. Di sini ada current mode, kita bisa pilih ultimate mode tentu untuk bermain game, balance, baterai saver, ultra, baterai saver. Lalu berikutnya di sini juga ada charging option yang bisa kita pilih. Wire charging bisa menggunakan standar atau top speed. Berikutnya kita cek juga di baterai protection-nya. Ini cukup oke, kayak handphone kekinian. Ada baterai health teman-teman, ternyata kayak iPhone. Ada baterai health 100%. Cycles-nya baru 1 kali. Memang gua baru 1 kali ngecharge. Manufacture date-nya Desember 24. First use Maret 2025. Kita bisa mengaktifkan juga di sini fiturnya baterai protection. Jadi ketika 80% akan cut off sendiri untuk sistemnya. Mantep banget. Mirip iPhone ya. Fitur berikutnya yang nggak kalah keren adalah fitur AI. Kalau kita masuk ke setting, di sini kita bisa nemuin ada AI service atau kalau kalian bahasa Indonesia di sini layanan AI. Kita buka di sini. Dan banyak banget fitur AI yang disematkan. Ada AI Notes, ada Gallery, ada Recorder, ada AI Subtitle, dan AI Interpreter. Ini gunanya kalau kita ngobrol sama orang asing yang bahasanya kita nggak ngerti, tinggal pakai aja fitur ini. Dengan AI Interpreter akan otomatis mentranslate bahasa yang kita mengerti. Lanjut, kita akan coba salah satunya. Kita coba di Gallery aja. Kita masuk ke Gallery dan pilih. Di sini gue udah siapin 2 foto. Kita coba foto gunung ini dulu. Klik di sini edit, lalu klik pilih AI. Nah, di sini sekarang fiturnya lengkap. Ada enhance, ada expand, ada erase, ada remove reflection, dan ada sky. Kita coba untuk di bagian expand dulu. Nah, ini adalah mengexpand gambar. Kalau kita pengen ganti mungkin aspek rasionya, misalkan menjadi 1:1, lalu klik saja start di sini. Tinggal kita klik start. Maka AI-nya akan bekerja untuk mengisi ruang yang kosong disesuaikan dengan aspek rasio yang pengen kita pakai. Nah, kayak gini jadinya. Cukup rapi ya ini. Menurut gue ini cukup bagus. Ini before, ini after, ini before, ini after. Oke, ini bagus banget, rapi banget. Tapi di beberapa kondisi gue juga udah pernah nyoba. Kalau objeknya itu rumit, objeknya itu kompleks, biasanya nggak sempurna ini. BTW ini cukup sempurna kalau gue lihat. Oke, bagus. Kita oke aja. Lalu kita coba fitur yang lain. Misalkan kita akan coba untuk ganti dari langitnya. Tunggu proses untuk downloading dari resource-nya. Oke, beberapa saat udah 30%, kita tunggu. Sambil nunggu gue pengen jelasin juga di sini ada AI reflection. Biasanya AI reflection itu gunanya kalau ada misalkan
kita motret di dalam ruangan di depan kaca, kadang ada refleksi bayangan dari luar, jadi bisa di remove seolah-olah tanpa kaca kita motretnya langsung ke objeknya. Jadi ini bakal sangat berguna. Oke, ini udah kelar. Kita coba yang sky. Kita klik. Nah, muncul pilihan-pilihan gunung atau langit yang pengen kita pilih. Misalkan di sini kasih snowy, ada saljunya. Kita coba buka. Oke, AI-nya bekerja. Boom. Oh, mantep ya. Udah mantep banget. Cukup sempurna. Before, after, kayak gini. Oke, cukup bagus, cukup rapi. Untuk seru-seruan ini bakal berguna banget. Oke, mantep. Lanjut kita coba fitur yang lainnya. Misalkan yang bakal dipakai ini erase aja. Kita hapus ranting-ranting pohon di sini. Kita hapus ranting-ranting di sini. Kita start. Oke, berhasil, bening, clean, bagus banget ya, cukup rapih di sini. Teman-teman bisa lihat before. Gue coba lihat before-nya, oh sini. Before, after. Ini cukup rapih. AI-nya lumayan lah, lumayan bagus ini. Lalu klik OK aja kalau udah, jadinya kurang lebih kayak gini. Ini sebelum diedit, setelah diedit, sebelum diedit, setelah diedit, kayak gitu. Oke, kita save aja. Oke, ini jadinya. Nah, kita sekarang coba kalau objeknya manusia gimana, apakah tetap bagus dengan background yang agak sedikit kompleks. Kita coba masuk ke edit, lalu AI, gua coba untuk expand dulu. Gua akan coba ubah untuk aspek rasionya jadi 3:4 atau 1:1 lah di sini biar lebih jelas. Kita klik. Kita coba ruang kosong ini apakah bisa diisi dengan cukup rapi. Before, after, lumayan rapi. Kita coba try again, kasih opsi yang lain. Oke. Ini opsi 1, ini opsi 2. Oke, gue lebih suka ke opsi 1 aja. Sip, kurang lebih kayak gini. Ternyata cukup bisa, walaupun memang nggak serapih kalau backgroundnya clean atau objeknya nggak terlalu kompleks, tapi relatif masih terbilang cukup baik. Oke, kita okein aja. Terus coba untuk fitur yang lainnya, misalkan di enhance di sini untuk mengenhance kualitas gambarnya, untuk meningkatkan ketajaman gambarnya. Kita akan coba. Oke, lebih tajam ya warnanya. Before, after. Oke, mantep ini. Mantep, cukup berguna banget AI-nya ini. Dan pasti kalian juga setuju kalau fitur AI ini bakal berguna buat kebutuhan sehari-hari. Nah, selain fitur AI ada juga fitur yang menurut gua keren lainnya, yaitu di bagian additional setting. Di sini kita klik, buka aja. Dan teman-teman tinggal di scroll aja. Di sini ada bagian special feature, ada feature heart rate, tinggal kita buka aja. Nah, di sini tuh bisa mendeteksi detak jantung kita cukup dengan menempelkan jari kita di area fingerprint scanner. Tinggal kita coba aja, kita coba ya. 1, 2, 3, oke. Biarkan proses kalibrasinya ini berjalan. Kita tunggu beberapa saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan kita lihat hasilnya. 1, 2, 3. Boom, oke, muncul hasilnya di sini 97 BPM. Oke, lumayan ya. Fiturnya makin kesini makin mantap, makin banyak lagi fitur yang bisa kita manfaatin. Mantap banget. Apple devices, gadget and technology.